Kalau ini bapak ibu-ibu pernah lakukan, minta kepada Allah istighfar khusus untuk kalimat-kalimat itu. Pesan keimanan yang kita lihat di sini. Artinya bisa saja Allah malah memindahkan masalah orang itu ke kita. Lihat bahayanya. Nah kebanyakan rezeki-rezeki, nikmat-nikmat Allah hilang dari kita justru karena masalah seperti ini. Tapi kita nggak sadari. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 orang, kata Nabi SAW, dari umat sebelum kalian pernah mengadakan perjalanan hingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua karena kemalaman. Maka mereka pun memasukinya. Lalu tiba-tiba ada satu batu besar menggelinding dari atas gunung hingga menutupi mulut gua bagi mereka. Maka mereka pun berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu. Salah seorang dari mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini untuk keluar dari gua, kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan, dalam kurung, bertawassul menyebutkan amal-amal saleh kalian. Dan tawassul artinya menjadikan perantara. Amal-amal saleh bisa dijadikan sebagai perantara. Nanti akan saya masuk ke hukum-hukumnya ya, saya baca terjemahan dulu. Salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Suatu hari aku pernah pergi jauh dari rumah guna mencari dedaunan untuk makanan unta. Lantas aku tidak pulang kepada kedua orang tuaku hingga mereka tertidur. Lalu aku pun memerah susu untuk keduanya, namun aku mendapati mereka telah tidur. Maka aku enggan untuk membangunkan keduanya dan aku juga enggan untuk mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Maka aku berdiri sementara gelas susu ada di tanganku, menunggu kedua orang tuaku itu bangun hingga terbit fajar. Padahal anak-anak berteriak-teriak, menangis karena lapar di kedua kakiku. Kemudian kedua orang tuaku bangun, lalu meminum jatah minum susu sore hari mereka. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskanlah kami dari himpitan batu raksasa ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua. Yang kedua atau yang lainnya berdoa karena mereka bertiga, ya Allah, sesungguhnya dulu aku memiliki sepupu perempuan yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dalam sebuah riwayat, aku mencintainya dengan cinta seperti cinta yang paling dalam dari seorang laki-laki terhadap wanita. Kalau bahasa kita mungkin tergila-gila dengan wanita ini. Maka aku menginginkan dirinya, maksudnya untuk berzina dengannya. Namun dia menolakku sampai tak kala musim peceklik menghimpitnya. Dia datang kepadaku, aku pun memberinya 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya untukku dan dia terpaksa menyetujuinya. Hingga tak kala aku telah menguasainya, dalam satu riwayat lain tak kala aku telah duduk di antara 2 kakinya, dia berkata, takutlah kepada Allah, janganlah kamu merobek cincin kecuali dengan haknya. Maka aku pun pergi meninggalkannya padahal dia adalah orang yang paling aku cintai dan aku pun membiarkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami ini. Maka batu itu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar darinya. Orang ketiga lalu berdoa di antara mereka, ya Allah, aku dulu pernah mempekerjakan para buruh, punya pegawai-pegawai, dan aku telah memberikan kepada mereka semua upah mereka, kecuali satu orang yang meninggalkan haknya dan pergi tiba-tiba. Maka aku mengembangkan upahnya itu, gajinya, hingga menjadi harta yang sangat banyak. Kemudian setelah berlalu beberapa lama, dia datang lagi kepadaku dan berkata, wahai hamba Allah, bayarkan kepadaku upahku. Lalu aku berkata, semua yang kamu lihat ini berasal dari upahmu. Ada unta, sapi, kambing, dan juga budak. Maka dia berkata, wahai hamba Allah, jangan engkau mengejekku. Aku berkata, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya. Dia menggiringnya dan tidak menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari wajah-Mu, maka lepaskanlah kami dari apa yang menimpa kami ini.
maka batu itu pun bergeser lagi dan mereka pun keluar meneruskan perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, seperti biasa kita akan masuk tentunya ke bahasan-bahasan hadis ya. Tapi di situ ada footnote nomor 39. Dilihat ya. Ada tulisan kecil 39 di akhir hadis, terjemahan hadis. Lihat nggak? Baik. Lihat di bawah di footnote ada 39 juga di bawah. Sudah lihat? Baik. Dalam hadis ini kata penulis terdapat doa di saat genting dan tawassul seorang hamba dengan berdoa dengan amal saleh. Tidak berbeda dengannya tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, juga dengan doa orang yang saleh. Adapun tawassul dengan zat para nabi dan wali, maka tidak ada dasar syariatnya. Sebaliknya, ia bertentangan dengan tawassul yang disyariatkan. Baik, kita sekarang seperti biasa, ibu-ibu sekalian, kita ambil pelajaran darinya. Pelajaran yang pertama, kita masih tentunya di bab kita, bab induk kita. Ini kita masih di bab 1 ya, dari Riyadhus Shalihin, adalah bab niat. Dan ini hadis terakhir di bab niat. Tentu kedepannya kita akan masuk ke bab kedua, masalah taubat. Nah, hadis ini adalah masih di bab niat, berarti kita masih menyinggung masalah niat. Masalah niat, tolong HP-nya di silent ya. Jadi hadis ini masih bahas masalah niat. Baik, pelajaran apa yang kita ambil ibu-ibu sekalian? Yang pertama ada hukum tawassul namanya. Ada hukum bertawassul. Tawassul itu artinya menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Dan tawassul ada dua macam. Ada tawassul mahmuda dan ada tawassul mazmuma. Sekali lagi, kita sedang mengambil pelajaran pertama dari hadis ini tentang masalah hukum tawassul. Tawassul artinya menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Ada tawassul yang pertama namanya mahmuda. Mahmuda artinya terpuji. Boleh dilakukan. Dan yang kedua tawassul mazmuma. Maksudnya tawassul yang dilarang. Tawassul mahmud, tawassul yang terpuji, itu ada 3 hal yang boleh ibu-ibu lakukan. Jadi tadi ada 2 macam tawassul, yang terpuji, tawassul mahmud, dan ada tawassul yang tidak terpuji atau tercela namanya mazmum. Ya. Tawassul mahmud yang terpuji ada 3 hal. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti misalnya ibu mengatakan, Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, igfirli, ampunilah aku. Ini kita bertawassul namanya. Kita sedang menjadikan nama Allah perantara antara kita dengan Allah. Masuk dalamnya semua doa, semua zikir yang pernah disebutkan dalam Al-Quran dan juga oleh baginda Nabi SAW. Seperti misalnya doa-doa ruqyah, doa-doa yang digunakan untuk berobat, ya. Itu semua masuk dalam itu tawassul namanya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang mengunjungi orang sakit kemudian dia membaca 7 kali, As'alullahal azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Saya memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik singgasana yang agung agar menyembuhkanmu. Kita baca 7 kali, kata Nabi SAW, kalau ajalnya belum datang pasti disembuhkan. Misal contoh, jadi kita menggunakan semua doa-doa, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, untuk bertawassul dengan Allah. Ini yang pertama, jenis tawassul yang dibolehkan. Yang kedua, kita bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Kita bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Misal, ibu-ibu sekalian datang ke orang tuanya lalu mengatakan, ibu, ayah doain saya. Atau kita datang kepada seseorang yang kita anggap saleh, syaratnya masih hidup ya. Misal ada seseorang ibadahnya Masya Allah bagus sekali, kita mengatakan, doain saya. Seperti misalnya perilaku para sahabat, pada saat mereka datang kepada baginda Nabi SAW, sambil berkata, ya Rasulullah doakan saya. Ya Rasulullah doakan orang tua saya.
Ya Rasulullah, doakan anak saya. Dan Rasulullah SAW lakukan. Gitu kan. Berarti kita menjadikan orang soleh itu perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pernah di zaman Umar radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah ditimpa musim peceklik. Madinah kering sekali, panas gitu kan. Akhirnya Umar bin Khattab mengajak masyarakat Madinah untuk sholat istisqa, minta turun hujan. Selesai sholat, Umar bin Khattab lalu berdoa kepada Allah sambil berkata, memanggil pamannya Nabi, Abbas radhiyallahu anhu, masih hidup waktu itu. Beliau berkata, Umar mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, tapi tidak boleh sama orang yang sudah mati. Umar berkata, ya Allah, sesungguhnya kami dahulu, kami menjadikan Nabi kami semasa beliau hidup sebagai perantara antara kami dengan engkau. Sekarang Nabi kami sudah mati, maka ini pamannya Abbas yang masih hidup, akan kami jadikan perantara antara kami dengan engkau, maka terimalah doanya. Lalu Abbas pun mengangkat tangan ke langit, berdoa, lalu turunlah hujan. Jadi riwayat Umar bin Khattab sangat jelas sekali ya. Dulu Nabi kami waktu masih hidup, kami jadikan perantara dengan antara kami dengan engkau. Sekarang Nabi kami sudah mati, artinya kami nggak bisa lakukan lagi sama orang mati walaupun Nabi. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Sekarang ini pamannya Abbas yang masih hidup, kami jadikan perantara antara kami dengan engkau, terimalah doanya. Jadi kita boleh datang ke orang soleh, atau kebetulan berpapasan, atau ada teman kita anggap soleh atau soleha, kita mengatakan doakan saya. Dan ini kita tahu juga sunnah dalam agama Islam. Setiap kali kita bertemu dengan seorang muslim, kalau kita temukan dia sakit, kita doakan, syafakallah kalau laki-laki, syafakillah kalau perempuan. Semoga Allah sembuhkan kamu. La ba's alaiki. Semoga tidak menjadi masalah buat kamu. Kalau perempuan, la ba's alaika. Laki-laki, semoga tidak masalah buat kamu. Lanjutan juga hadisnya kita mengatakan tahur. Semoga jadi pembersihan dosa. Ma'asyifa insyaallah. Dengan kesembuhan yang menyusul bersama pembersihan dosa itu. Jadi kita memang disunnahkan kalau kita ketemu dengan seseorang muslim atau muslim yang sedang sakit, kita doakan, gitu kan? Kemudian juga kalau ada saudara kita pakai baju baru, kita disunnahkan untuk membaca doa untuknya, ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru, wa ish hamidan, semoga hidupmu selalu bahagia, wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau meninggal matinya mati syahid. Jadi kita doakan orang, gitu kan? Ini kita doakan suami, doakan istri, doakan anak, doakan orang tua, doakan teman-teman. Kita doakan mereka. Dan banyak contoh-contohnya berhubungan dengan masalah ini ya. Juga sama kita sendiri doakan diri kita. Seperti tadi ibu-ibu waktu keluar pakai baju, ada sunnah Nabi SAW membaca, Alhamdulillahilladzi kasanihi hadath thawb. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan baju ini sebagai pakaian untukku. Warazaqanihi, dan menjadikannya sebagai rezeki untukku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Setiap kita pakai baju, kita membaca itu. Baju bekas pun sama, gitu kan? Tapi kalau baju baru beda doanya. Ada doa kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairahu, ya Allah aku minta kebaikan baju ini, wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan bahan-bahannya, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan jauhkan saya dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Kata ulama hadis, maksudnya kalau saya pakai supaya nyaman dan orang lain juga lihat bagus, gitu. Doa. Nah ini semua kita sampaikan, gitu kan. Jadi memang boleh kita mendoakan diri kita kebaikan, kita boleh juga mendoakan orang lain. Cuma satu hal yang mesti digarisbawahi ibu sekalian, hindari semua laknat. Apa itu laknat? Semua kalimat buruk atau doa yang berbau buruk, ya. Seperti misal anaknya lagi lari-lari di depannya lalu dia mengatakan nakal kamu, misal. Dia harus didakwa, tidak boleh. Ya. Atau ban mobilnya atau ban motornya pecah, sial, misal. Atau orang berumah tangga lalu dia mengatakan musibah saya nikah dengan kamu. Ya. Loh ya, menyesal saya menikah sama kamu. Ini nggak boleh semuanya. Ya, kalau ini bapak ibu-ibu pernah lakukan, minta kepada Allah istighfar khusus untuk kalimat-kalimat itu. Di antara doa mulia kita mengatakan, ya Allah,
aku beristighfar padamu dari semua kalimat doa buruk yang pernah aku ucapkan. Baik untuk diriku, untuk pasanganku, dan untuk anak-anakku. Karena kadang-kadang terjadi dari kita. Kita tidak tahu itu. Makanya harus hindari. Apalagi subhanallah ada orang yang tidak bisa kontrol lisannya. Semua doa sembarangan keluar dari mulutnya. Semua jadi doa. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian doakan buat diri kalian, pasangan kalian, keturunan kalian, dan harta kalian keburukan. Harus kita ucapkan yang baik semua. Di antara doa yang baik adalah berikan hidayah, mudahkan ya Allah, berkahi ya Allah, semuanya kebaikan. Kita ucapkan kalimat itu. Juga termasuk dalam masalah doa ini, hati-hati dengan syamata. Syamata yang berarti menghina dan menjatuhkan orang lain. Hati-hati dengan ini. Seperti misal ibu baru pakai mobil baru, tiba-tiba dengan hikmah Allah di sebelah kita lewat mobil tahun 80-an. Atau mungkin tahun 90. Pasti syaitan pertama sekali membisikkan di benak kita, jelek ya mobilnya, tua, apa sajalah. Hindari itu. Lawan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, mudahkan supaya dia ganti mobil baru. Ya. Ucapkan yang baik. Karena ini bahaya, ya. Sampai Umar bin Khattab pernah saya sebutkan itu ya, berkata, kalau ada seorang ibu hamil lewat di depanku, lalu aku berkata, ih perutnya besar ya, misal, maka aku khawatir Allah mengganti aku yang hamil. Bisa difaham pesannya, pesan keimanan yang kita lihat di sini. Artinya bisa saja Allah malah memindahkan masalah orang itu ke kita. Ih miskin sekali ya, ih kotor sekali ya, ih jorok sekali ya, ini semua nggak boleh. Kita balik doanya, ya Allah mudah-mudahan engkau ubah mereka menjadi bersih. Ya Allah begini, doakan kebaikan, karena berbahaya. Sampai sebagian mereka berkata, ada satu orang salaful ummah dulu, dari tabi'in, dia bilang, saya pernah di masjid sholat, kemudian ada satu orang masuk. Orang ini sholatnya khusyuk sekali, luar biasa sholatnya. Sujudnya, sampai orang itu dalam sujud menangis. Lalu saya bilang dalam diri saya, kayaknya riya deh orang ini. Dia bilang gitu. Saya cuma bilang di dalam hati saya, kayaknya riya orang ini. Dia bilang semenjak itu 1 bulan saya nggak bisa nangis. Allah haramkan saya dari nangis, nggak bisa nangis. Padahal dia sering nangis kalau baca Quran. Hilang nangisnya itu. Gara-gara dia anggap remeh orang saja. Ingat bahayanya. Nah kebanyakan rezeki-rezeki, nikmat-nikmat Allah hilang dari kita justru karena masalah seperti ini. Tapi kita nggak sadari. Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Maka kita harus hati-hati. Selalu ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, dalam kondisi kita emosi pun selalu ucapkan kebaikan. Yang paling baik kalau kata ulama kita ucapkan setiap ada berita. Ini saya mau sampaikan berita kalau teman-teman kita bilang seperti itu ya. Kita selalu menyambut khairan insyaallah. Khairan insyaallah, semoga Allah jadikan baik. Walaupun itu misalnya berita tentang kematian, berita khairan insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan. Itu termasuk anjuran para ulama untuk diucapkan. Jadi ini termasuk bertawassul yang boleh ya. Meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Juga termasuk mendoakan diri kita sendiri. Tapi jauhi semua laknat atau doa buruk. Dan jauhi penganggap remehan terhadap orang lain. Jelas ya? Ya, karena ini pasti ibu-ibu coba jeli melihat setiap ada sesuatu yang buruk atau kekurangan depan mata kita, pasti yang syaitan bisikin itu penghinaan. Karena memang dia tahu itu celah supaya kitanya yang celaka. Jadi sederhana sekali dia pakai cara seperti itu. Dia tunggangi apa yang sudah menjadi sunnatullah di hadapan kita. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu. Makanya di antara doa tadi saya bilang yang bagus adalah kita minta. Kalau perlu kita minta, ya Allah, kalau seandainya ada sesuatu yang pernah hamba lakukan, ucapkan, perilaku yang salah, yang bisa menghalangi kebaikan-kebaikan yang datang darimu, gitu kan? Kebaikan berhubungan rumah tangga, kebaikan anak-anak, kebaikan apa saja, harta, maka ingatkanlah ya Allah dan ampunilah. Kadang-kadang mungkin kita tiba-tiba teringat, oh kita pernah utang sama orang nih. Kayaknya itu pernah saya ambil barangnya nih, belum pernah. Atau pernah saya gosipin orang ini, atau pernah saya lakukan ini, kita jadi teringat. Segera langsung selesaikan. Telepon minta maaf ya, saya pernah kayaknya ucapin begini, tolong minta maaf. Jadi kalau kita meninggal aman, nggak ada musuh hari kiamat. Gitu. Dan kita masing-masing individu harus muhasabah itu. Harus kita sendiri yang bermuhasabah, kita sendiri yang mengambil keputusan itu. Karena tidak bisa
berubah seseorang kecuali dirinya sendiri yang memulainya. Walaupun 1000 orang menasihatin, tidak akan bisa kecuali dia sendiri yang memulainya. Ini tawassul yang kedua. Kita masuk tawassul yang ketiga yang dibolehkan. Apa yang disebutkan di dalam hadis yang baru kita baca. Bertawassul dengan amal saleh. Nah, khusus untuk poin ini, nanti akan kita masuk ke dalam hadisnya ya. Tulis saja tawassul dengan amal saleh. Nanti akan saya kembali ke poin ketiga ini. Itu sebenarnya inti bahasan kita. Namun sebelumnya kita pindah ke tawassul yang mazmum tadi. Tawassul yang dilarang, yang tercelah. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama syaitan. Ya. Doa-doa yang tidak jelas. Ngarang-ngarang ya. Seperti pernah saya dapat di Irian waktu saya pergi dakwah di sana tahun kalau tidak salah 2003. Kemudian saya masuk ke salah satu daerah, banyak muslimin dan pengusaha, mereka Masya Allah sukses rata-rata. Waktu saya tinggal di sana sekitar 9 hari di salah satu perkampungan dan saya ceramah, ada satu pengusaha dipanggil saya, Ustaz tolong ke rumah saya sebentar. Baiklah, saya datang ke situ. Kemudian dia bilang, ini orang tua saya dulu tempel kertas ini, ada kertas ditempel di belakang pintu kamarnya dia di tokohnya itu. Tokohnya memang sulit untuk difahami ya, di satu perkampungan di Irian bisa 1 bulan sekian miliar gitu omsetnya. Ya. Jadi rata-rata orang muslim sana kaya-kaya. Kenapa? Karena orang asli Irian mereka cari kayu gaharu di hutan, terus mereka barter dengan barang-barang. Kayu gaharu mahal. Itu kan, per kilonya bisa 10 juta, bisa 15 juta, bisa 20 juta. Nah, ini dibarter sama barang. Mereka beli semua. Jadi, dan orang-orang muslim yang punya toko-toko ini rata-rata mereka muslim memang yang buka toko. Itu ngambil barang dari kapal-kapal yang datang dari Jawa, itu jatuh tempo. Mereka seminggu, 2 minggu baru bayar. Kapal datang yang kedua baru bayar. Jadi mereka punya uang banyak. Gitu. Banyak. Sampai rumahnya kayu-kayu biasa. Sampai mereka bilang, Ustadz ini rata-rata orang muslim di sini itu kalau punya 1 miliar tabungan semuanya punya gitu. Jadi orang-orang mampu gitu. Yang jelas saya dipanggil Ustaz, tolong lihat Ustaz, tadi Ustaz jelaskan masalah hanya tulisan-tulisan, tonya wirid-wirid yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi nih. Dilihatkan sama saya, tulisan itu sudah butek sekali, sudah sangat tua gitu ya, coklat tua sudah lama, mungkin bertahun-tahun ditempel. Coba Ustaz baca, saya nggak ngerti, memang bahasa Arab. Tapi anehnya, saya pun 7 tahun sekolah di Madinah, tiap hari baca buku bahasa Arab, saya nggak bisa baca. Saya coba baca, apa ini? Gitu. Insya Allah ya, insya Allah dengan izin Allah tanpa baris pun saya bisa baca, karena sudah belajar itu. Tapi ini kok saya nggak ngerti. Saya coba pelan-pelan, lihat baik-baik, sampai pakai penerangan gitu, cahaya. Baru saya tangkap, ternyata ini bahasa Indonesia tapi ditulis Arab. Isinya itu begini. Ini adalah nama-nama 7 orang Ashabul Kahfi. Disebutkan namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Dan ini nama anjingnya. Siapa yang menempel ini di rumahnya, tidak akan masuk pencuri. Usahanya akan maju dan seterusnya. Ini dari mana pernah Nabi? Nabi tidak pernah ajarkan pakai namanya 7 orang Ashabul Kahfi. Bahkan kita tidak pernah disebutkan namanya siapa. Dari mana nih orang karang-karang nih? Cuma karena kita nggak ngerti, ini tulisan Arab, oh berarti bagus nih. Nah, berarti tulisan Arab gitu kan. Nah ini salah. Kalau dukunnya orang Arab, dia tulis bahasa Arab. Gitu. Harus paham itu. Gitu kan. Lah iya. Jadi jangan sampai salah. Nah ternyata kertas itu ditulis dan ditempel. Gitu. Maka saya bilang ini nggak bisa. Ini termasuk syirik kepada Allah. Nggak boleh ini, wirid-wirid yang tidak pernah ada ajarannya. Cabut, dicabut. Musnahkan, dibakar. Ya. Saya juga punya pengalaman yang lain di rumah kakak saya sendiri waktu itu di Makassar. Pas saya lagi kuliah lanjutin S2 pada saat itu tahun 1999 sampai 2001. Setiap kali saya mau ke kampus, saya lewat rumah kakak saya ini, terus kemudian saya mampir, minum teh, duduk ngobrol, kemudian saya ke kampus gitu. Karena sekolahnya habis asar. Kadang-kadang sebelum asar, kuliahnya habis asar sampai menjelang Isya. Kadang-kadang kami break hanya sholat saja. Saya satu waktu subhanallah setelah bertahun-tahun saya sering kunjungin kakak saya ini. Maksudnya dalam 1 tahun setengah, 1 tahun, 2 tahun itu transisi masa kuliah itu saya sering datang. Hampir setiap minggu saya datang. Terus saya duduk di ruang tamu lagi minum teh, tidak tahu bagaimana, kenapa kok hikmah Allah di atas pintu rumah kakak saya itu ada kertas.
Kertas ini rupanya sudah lama di lakban, gitu kan. Tapi mungkin karena sudah lama lakbannya terbuka. Terus saya penasaran, saya berdiri, saya ambil, kakak saya kebetulan lagi sholat waktu itu, saya ambil terus saya buka. Saya temukan sama, subhanallah, kasusnya sama ini. Sering gambar bintang-bintang, huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar hewan lah, tapi tulisan Arab semua, gitu kan. Kemudian saya ambil, saya sudah tahu kalau ini adalah kertas-kertas yang tadi saya bilang, wirid-wirid dan zikir yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kakak saya keluar, saya tanya, Kak ini dari mana? Nggak tahu, ini ada satu Pak Haji yang kasih. Untuk apa? Ya ini katanya kalau ditaruh rumahnya akan aman, gitu kan. Tidak masuk pencuri dan seterusnya lah, gitu kan. Padahal saya tanya, pernah nggak pencuri mau masuk? Pernah. Pernah pencuri masuk, gitu kan. Sama dengan tadi pengusaha muslim yang di Maroko, yang di Maroke itu, saya tanya, pernah nggak ada pegawai yang mencuri? Oh sering. Terus mana tadi manfaatnya kertas itu? Gitu kan. Ini contoh saja ya. Jadi tawassul yang boleh tadi semua doa-doa, wirid, asma'ul husna yang ada perintahnya itu dipakai boleh. Tapi kalau yang tidak ada perintahnya jangan ini. Ini nggak boleh. Ini malah dilarang, nggak bisa. Seperti tadi saya bilang menggunakan nama-nama Ashabul Kahfi lah, menggunakan nama-nama malaikat lah. Malaikat saja tidak pernah dipakai namanya, gitu kan. Misal dia panggil-panggil, gitu kan, atau nama syaitan yang dia tidak tahu tapi dia menggunakan itu. Maka ini sebaiknya dihindari. Dan mesti seharusnya ya. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh, sama dengan poin tadi, tawassul yang boleh, kita meminta doa kepada orang hidup. Nah di sini lawannya adalah meminta kepada orang mati. Seperti orang banyak datang ke kuburan, minta-minta pada kuburan itu, ya. Menganggap kena ini kuburan kiai, kuburan syekh, kuburan orang soleh. Gitu. Coba ibu-ibu tangkap secara rasional, kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi juga kita mengatakan alaihimus salatu wassalam. Para sahabat yang soleh-soleh semuanya, kita masih mengucapkan radhiyallahu anhum. Kalau perempuan radhiyallahu anhunna, gitu kan. Jadi kalau rame-rame tentunya, kalau satu orang radhiyallahu anhu, laki-laki radhiyallahu anha kalau perempuan. Kenapa kita ucapkan salawat untuk Nabi SAW? Apa itu salawat, ibu-ibu sekalian? Kita meminta agar Allah tambahkan karunia dan rahmatnya, kan gitu. Itu namanya salawat. Nabi SAW aja kita bacain salawat. Sahabat, para nabi saya kita bacain salawat. Para sahabat kita doain ridwanullahi alaihim, gitu kan. Apalagi kalau cuma kiai kita. Apalagi kalau cuma guru kita. Apalagi kalau cuma orang tua kita. Mereka yang sudah mati dalam Islam butuh pada kita. Bukan kita yang butuh pada mereka. Jangan dibalik ini kasusnya. Ya, jadi harus kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh di sini. Supaya jelas apa yang kita lakukan. Ya, jadi tidak boleh menjadikan perantara orang yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, sama tadi lawannya, tawassul yang dibolehkan, yaitu bertawassul dengan amal soleh kan tadi. Nah, sekarang di sini lawannya bertawassul dengan maksiat. Ini nggak boleh. Misal orang yang pernah saya sebutkan kalau masih ingat pertemuan kita yang lalu, ada orang korupsi, uang haram, atau uang curian, atau uang riba, lalu dipakai ibadah sama dia. Mana bisa Allah terima nih? Sumber haram. Nggak bisa tawassul dengan itu. Nggak bisa. Tawassulnya harus dengan sesuatu yang halal. Ya, jelas ini ya. Jadi saya sudah pernah jelaskan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada seseorang yang sengaja mendapatkan pendapatan haram, ya, kemudian dia gunakan untuk kebaikan. Misal dia hajikan orang tuanya, misal dia berikan fakir miskin, lalu dia didoakan oleh orang-orang yang dia buat baik. Orang tuanya gembira dihajikan, terima kasih nih anak, moga anak saya panjang umur, apalah segala macam. Atau orang miskin, kita kasih lunasi utangnya, tapi dari sumber haram ya. Mereka mendoakan kita, maka kata Nabi SAW, kecuali itu akan menambah siksaan untuknya. Jadi orang yang nyumbang haram itu malah jadi siksaan buat dia. Karena Allah nggak terima. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu suci dan bersih, sempurna, tidak akan terima kecuali yang suci, bersih dan sempurna. Ya. Jadi nggak bisa kita bertawassul dengan amal buruk, amal haram, nggak bisa. Tadi pendapatan haram nggak boleh. Orang kumpul kebo berzina,
Kemudian dia bilang, ya Allah, saya telah membiayai perempuan ini. Ya, sembuhkan penyakit saya. Ini tambah penyakit buat dia. Tidak bisa. Kecuali istrinya memang. Ya, halal dia nikah, yang lalu dia bertawassul, ya Allah saya sudah berbuat baik sama orang ini, dan seterusnya. Sebagaimana akan kita kembali ke poin ketiga tadi saya bilang. Kembali ke hadis kita. Jelas ya? Jadi ada tawassul yang boleh, ada tawassul yang tidak boleh. Gitu kan? Alhamdulillah, semoga channel Masih Lurus bersama Ustadz Khalid Basalamah kali ini bisa membawa manfaat, menambah ilmu, serta ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.